Oke anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menuntut ilmu. Meskipun kita belajar dari rumah, bukan berarti anak-anak meliburkan diri, ya. Akan tetapi harus tetap belajar, karena belajar itu dimanapun, kapanpun, dan nanti berhentinya sampai kita mati. Kata Rasulullah, tolabul ilmi fardhatun minal mahdi ila lahdi, ya. Jadi mencari ilmu itu wajib minal lahdi dari buayan, minal mahdi dari buayan ila lahdi ke sampai ke liang lahat, seperti itu. Oke anak-anak, kemarin kita belajar tentang surat At-Tin, dan di tengah-tengah penjelasan Bapak juga mengirim file tentang harokat dan huruf hijaiyah, khususnya huruf yang dapat menyambung dan tak dapat disambung, ya kan? Nah, oleh karena itu untuk lebih jelasnya Bapak akan menjelaskan sekarang. Oke. Nah ini. Nah, huruf hijaiyah terbagi menjadi dua. Nah, sebelumnya anak-anak mungkin sudah tahu huruf hijaiyah itu apa aja. Nah, huruf hijaiyah itu seperti alif, ba, ta, ta, dan seterusnya. Nah, huruf hijaiyah terbagi menjadi dua, yaitu huruf hijaiyah yang dapat menyambung dan dapat disambung, dan yang kedua, huruf hijaiyah yang dapat menyambung dan tidak dapat disambung. Kita ulangi sekali lagi, huruf hijaiyah terbagi menjadi dua, yaitu huruf hijaiyah yang dapat menyambung dan dapat disambung, dan yang kedua, huruf hijaiyah yang dapat menyambung dan tidak dapat disambung. Nah, kita bahas huruf hijaiyah yang dapat menyambung dan dapat disambung dulu. Nah, apa maksudnya huruf hijaiyah yang dapat menyambung dan dapat disambung? Maksudnya adalah huruf hijaiyah yang dapat menyambung dan dapat disambung adalah huruf hijaiyah yang dapat disambung oleh huruf sebelumnya dan oleh huruf sesudahnya atau setelahnya. Nah, jumlahnya ada berapa? Jumlah huruf yang dapat disambung dan dapat menyambung adalah semua huruf hijaiyah kecuali yang 6. Nah, nanti Bapak akan jelaskan yang 6 itu apa aja. Oke, next. Nah, ini contohnya ya. Nah, Bapak ambil beberapa contohnya, dan ini kebetulan yang Bapak ambil itu hurufnya sama semua. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya Bapak akan kirimkan file ya ke anak-anak. Anak-anak silahkan baca dan pelajari. Kalau misalkan tidak paham, tanyakan. Nah, misalnya adalah huruf sin. Lihat. Nah, ini. Dibacanya sa, si, su. Nah, lihat ini. Nah, huruf sin ini adalah huruf yang masuk ke dalam huruf yang dapat disambung dan dapat menyambung. Lihat, ciri-cirinya apa? Yaitu dapat menyambung dengan huruf se apa namanya? Sebelumnya, dan dapat disambung dengan huruf sesudahnya. Lihat. Ya, ini juga sama. Sya juga sama nih. Swad juga sama dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini misalkan fa, fa bisa disambung, dapat menyambung, sorry, dengan huruf sebelumnya dan dapat disambung dengan huruf setelahnya. Okay, next. Nah, yang kedua adalah huruf yang dapat menyambung dan tak dapat disambung. Maksudnya apa? Huruf hijaiyah yang dapat menyambung dan tak dapat disambung adalah huruf yang dapat menyambung dengan huruf sebelumnya, akan tetapi dia tidak dapat menyambung dengan huruf setelahnya. Nah, jumlahnya itu ada 6 ya. Alif, dal, za, ro, zai, dan waw. Kita ulangi lagi. Alif, dal, za, ro, zai, dan
Wow. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, anak-anak, karena Bapak cari contohnya ini di Google ya, jadi rada susah gitu maksudnya menemukannya. Paling nanti Bapak kirimkan file untuk lebih detailnya gitu untuk contoh ini. Nanti Bapak akan fotokan, anak-anak silahkan pelajari. Kalau misalkan apa namanya ada yang belum anak-anak pahami, silahkan ditanyakan, oke? Nah, eh, sebelum ini, kalau misalnya anak-anak punya pertanyaan, silahkan apa namanya kirim ya pertanyaannya di grup WA. Nah, selanjutnya kita akan mengenal sedikit tentang tajwid. Nah, nah ini sudah ada apa namanya penjelasannya. Nah, tajwid. Kita akan bahas tentang hukum nun mati dan tanwin, ya kan? Nah, apa itu hukum nun mati? Nanti akan kita bahas. Nah, hukum nun mati atau tanwin itu ada 4, yaitu idhar, iklab, idgham, dan ikhfa. Kita ulangi lagi ada apa aja? Idhar, iklab, idgham, dan ikhfa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hanya dua terlebih dahulu. Apa aja yang akan kita bahas yaitu idhar dan iklab. Ya, okay, next. Nah, ini idhar. Nah, idhar itu artinya jelas. Apa artinya? Jelas. Oke. Okay. Huruf idhar ada 6, yaitu alif, ha, kho, ain, ghin, dan ha. Kita ulangi lagi. Alif, ha, kho, ain, ghin, dan ha. Ya kan? Nah, ciri-cirinya adalah apabila ada nun mati. Nah, ini nun mati. Oke. Atau tanwin. Nah, tanwin itu ada 3. Ada domatain, fathatain, dan kasrotain. Jadi ada berapa tanwin itu? Ada 3. Domatain, fathatain, dan kasrotain. Nah, bertemu dengan huruf idhar, maka dibacanya jelas. Nah, huruf idhar itu apa aja? Nah, ini nih huruf idhar. Jadi kalau misalkan bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka dibacanya jelas. Oke. Nah, contohnya misalkan di bawah ini. Min khairin. Oke. Min khairin. Lihat sini. Nah, ini ada nun mati, ya kan tuh. Nah, bertemu dengan huruf kho. Kho itu huruf apa? Huruf idhar tuh. Lihat. Maka si nun matinya ini dibaca jelas. Min kayak gitu. Ya, jangan ditambahin ad. Kalau tambahin ad jadi admin. Nah, itu bercanda aja. Nah, lihat. Ini ada nun mati bertemu dengan kho. Kho itu huruf idhar, lihat. Maka dibacanya nun matinya ini dibaca jelas. Min khairin. Nah, seperti itu. Yang kedua contohnya. Wa minhum. Ya. Wa minhum. Nah, ini nun mati, lihat. Terus setelahnya huruf H. Maka dibaca nun matinya jelas. Ini juga sama ya. Oke, ini terakhir. Nah, yang kedua adalah iklab. Iklab artinya mengganti huruf ba yang bertemu dengan huruf nun mati atau tanwin. Tanwin itu apa aja tadi? Fathatain ya. Ini harusnya kasrotain. Fathatain, kasrotain, dan domatain. Nah, ini ada dua kayaknya salah ini slide-nya. Nah, aduh, sorry. Iklab artinya mengganti huruf ba yang bertemu dengan huruf nun mati atau tanwin dengan huruf mim. Ya. Huruf iklab ada berapa? Yaitu hanya ada satu. Apa? Ba.
Apa hurufnya? Ba. Nah, ciri-cirinya adalah apabila ada nun mati, nah ini nun mati atau tanwin, ya, ini harusnya kasrotain. Jadi sorry, ini harusnya fathatain. Jadi fathatain, domatain, kasrotain, seperti yang ini nih. Nah ini udah bener ya. Oke, kita ganti dulu supaya nggak bingung anak-anak. Oke, nah ini dia udah sip. Oke, nah apabila ada huruf ba bertemu dengan nun mati atau tanwin, ya kan, bertemu dengan huruf ba, maka disebut dengan iklab. Nah, contohnya mam bakhila, bakhila, ya. Nah, ini ada nun mati. Tuh, bertemu dengan huruf ba, ya kan. Nah, ba itu adalah huruf iklab. Maka dibacanya bukan man bakhila. Nah, bukan seperti itu. Tapi mam bakhila, agak ditahan sedikit ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua juga sama. Lihat. Jazaa'am bima, ya. Jazaa'am bima. Lihat sini. Nah, ini apa? Nun mati bukan? Bukan. Nah, lalu bertemu dengan huruf ba. Lihat sini. Ya. Maka dibacanya si hamzah yang ada fathatannya itu bukan an, bukan jazaan, bukan seperti itu, tapi jazaam bima, gitu ya. Oke, Bapak edit dulu ini. Nah, ini sudah. Nah, sudah Bapak perbaiki ya. Ciri-cirinya adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Oke, segitu saja anak-anak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.